Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya bersama rekan-rekan saya, kelompok 5, akan mempresentasikan mengenai produk domestik regional bruto PDRB Jawa Timur tahun 2008 sampai 2012. Sebelum memulai, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Karisa Aisyah dengan NIM 415, yang kedua Putri Lianita dengan NIM 422, dan yang ketiga Dea Faradila dengan NIM 448, yang keempat Ratna Rosyananda dengan NIM 490, dan yang terakhir Dewa Ayu Komang dengan NIM 494. Baik, saya akan menjelaskan pengertian mengenai produk domestik regional bruto (PDRB) yang merupakan penjumlahan seluruh nilai tambah bruto dari berbagai aktivitas ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa di suatu wilayah dalam periode tertentu, tanpa memperhatikan kepemilikan atas faktor produksi. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Tabel 3.1 Struktur Perekonomian Jawa Timur tahun 2008 hingga 2012. Sumber BPS Jawa Timur. Sektor 2008, 2009, 2010, dan 2011 hingga 2012. Sektor primer 18,77, sektor primer 2009 18,56, sektor primer 2010 17,94, 2011 17,62, 2012 17,50. Pertanian 2008 16,55, pertanian 2009 16,34, pertanian 2010 15,75, pertanian 2011 15,38, pertanian 2012 15,42. Sektor primer yang kedua yaitu pertambangan dan penggalian 2008 2,22, pertambangan dan penggalian 2009 yaitu 2,22, pertambangan dan penggalian pada tahun 2010 yaitu 2,19, pertambangan dan penggalian tahun 2011 yaitu 2,24, dan 2012 2,08. Selanjutnya yaitu sektor sekunder. Yang pertama ada industri pengolahan pada 2008 28,47, pada 2009 28,14, pada 2010 27,49, pada 2011 27,12, pada 2012 27,11. Listrik, gas, dan air bersih pada 2008 1,58, pada 2009 1,55, pada 2010 1,51, pada 2011 1,43, pada 2012 1,35. Selanjutnya konstruksi pada 2008 3,89, 2009 4,01, 2010 4,49, 2011 4,67, 2012 4,55. Selanjutnya ada sektor tersier yaitu perdagangan hotel dan restoran 2008 28,49, 2009 28,42, 2010 29,47, 2011 29,99, 2012 30,40. Selanjutnya yaitu pengangkutan dan komunikasi 2008 5,25, 2009 5,50, 2010 5,52, 2011 5,66, 2012 5,70. Selanjutnya keuangan persewaan dan jasa perusahaan 2008 4,79, 2009 4,83, 2010 4,90, 2011 4,97, 2012 5,05. Selanjutnya jasa-jasa 2008 8,77, 2009 9,00, 2010 8,68, 2011 8,55, dan 2012 8,35. Hingga dapat disimpulkan PDRB Jawa Timur pada 2008 yaitu 100,00, 2009 100,00, 2010 100,00, 2011 100,00, dan 2012 100,00. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.
Dari tabel 3.1 bahwa pembangunan ekonomi di Jawa Timur telah mengalami pergeseran struktur, yaitu dari sektor primer menuju sektor sekunder dan sektor tersier. Sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi jangka panjang daerah, apabila dilihat perubahan struktur ekonominya selama 5 tahun terakhir, tampak bahwa sektor primer menunjukkan kecenderungan semakin menurun, yaitu yang awalnya dari 18,77% pada tahun 2008, sekarang menurun menjadi 17,50% pada tahun 2012. Pada periode yang sama, peranan sektor sekunder juga cenderung menurun, yaitu yang awalnya dari 33,93% pada tahun 2008 menjadi 33,1% di tahun 2012. Sebaliknya, jika peranan sektor tersier 5 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yaitu dari 47,30% pada tahun 2008 meningkat menjadi 49,49% di tahun 2012. Apabila dilihat peranannya pada masing-masing sektor, maka sektor perdagangan restoran merupakan sektor paling dominan dengan kontribusi sebesar 30,40%, sedangkan terendah terjadi pada sektor listrik, gas, dan air bersih dengan kontribusi sebesar 1,35%. Cukup sekian, selanjutnya akan dipresentasikan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menunjukkan presentasi dari teman saya, yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi memiliki peranan penting dalam menggerakkan aktivitas semua sektor ekonomi. Di era globalisasi seperti ini, peranan sektor ini sangat vital dan menjadi indikator kemajuan suatu bangsa, utamanya jasa telekomunikasi. Dari hasil perhitungan PDRB, telah diketahui bahwa nilai tambah sektor pengangkutan dan komunikasi atas dasar harga berlaku tahun 2012 sebesar 57,09 triliun atau setara dengan 5,70%. Dari total nilai PDRB Jawa Timur dengan pertumbuhan sebesar 9,65%, melambat dibanding tahun 2011 yang tumbuh sebesar 11,44%. Selanjutnya, apabila dilihat komposisinya, maka subsektor pengangkutan lebih besar dibanding subsektor komunikasi, masing-masing dengan kontribusi sebesar 3,48% dan 2,21% terhadap total nilai PDRB Jawa Timur. Untuk subsektor pengangkutan tahun 2012 mengalami pertumbuhan sebesar 7,96%, melambat dibanding tahun 2011 yang tumbuh 8,35%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada kegiatan angkutan udara yang tumbuh sebesar 11,50%, disusul kegiatan angkutan laut dan angkutan penyeberangan masing-masing tumbuh sebesar 7,34% dan 7,06%. Pada periode yang sama, subsektor komunikasi tumbuh melambat, yaitu dari 8,17% pada tahun 2011 tumbuh menjadi 7,08% pada tahun 2012. Sekian dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk sektor yang terakhir ada sektor jasa-jasa yang terdiri dari subsektor jasa pemerintahan umum dan juga jasa swasta. Pada jasa pemerintahan umum mencakup kegiatan administrasi pemerintahan dan pertahanan, dan juga jasa pemerintahan lainnya seperti jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan juga jasa ke masyarakat lain. Sedangkan pada jasa swasta meliputi kegiatan jasa sosial dan kemasyarakatan, jasa hiburan dan rekreasi, serta jasa perorangan dan rumah tangga. Kemudian, dari hasil perhitungan PDRB telah diketahui bahwa nilai tambah sektor keuangan, persewaan, dan juga jasa perusahaan atas dasar harga yang berlaku tahun 2012 sebesar 83,61 triliun rupiah atau setara dengan 8,35% dari total nilai PDRB Jawa Timur. Dengan komposisi subsektor pemerintahan umum sebesar 3,51% dan subsektor swasta sebesar 3,84%. Maka secara keseluruhan sektor jasa-jasa tumbuh sebesar 5,07%, yang berarti melambat dibanding tahun 2011 yang tumbuh sebesar 5,08%.